Sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku, berjalan meringankan beban dunia. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di hampir akhir ya, penghujung bulan Maret ini. Dan kita akan segera memasuki bulan April, lalu kita memasuki saat-saat Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Suasana akan sukacita sudah ada di depan kita, tetapi sebelum kita memasuki masa raya Paskah ini, kita akan tetap hidup dengan keprihatinan di mana kita masih berpuasa berpantang dan kita menjaga kehidupan kita untuk tetap suci dan tak bercacat menjelang hari akhir. Tema kita adalah tetap suci dan tak bercacat. Firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 1-11. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk penjagaan pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh menjalani puasa dan pantang kami sampai dengan hari ini. Biarlah kami tetap suci dan tak bercacat menjelang hari akhir kedatangan Tuhan, perayaan Paskah di mana kami dimenangkan dan hidup sebagai orang-orang yang diperbaharui. Jangan sampai kami menyia-nyiakan waktu pemeliharaan Tuhan hanya karena emosi yang tidak terkendali. Tapi biarlah kami tetap setia sampai Tuhan menjemput kami dalam kemenangan kekal. Berfirmanlah kepada kami, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mendengar berita-berita yang viral saat ini, ada hal-hal yang menarik. Yaitu, ada orang-orang yang diperintah oleh atasan, dan dia merasa tidak mampu untuk menolak, lalu akhirnya ikut terlibat di dalam kesalahan. Dan dia harus menanggung akibatnya. Karena bagaimanapun dikatakan, kamu juga ikut bersalah. Oh, tapi kan saya diperintah. Ya, walaupun demikian, ya kamu sebetulnya punya hak untuk menolak. Nah, tapi saya tidak berdaya. Ya mungkin memang benar dia tidak berdaya. Karena itu kalaupun dikatakan salah, bisa jadi hukumannya agak ringan daripada
orang yang berpikir dan aktor utama dari segala kejahatan itu, ya. Nah, itu contoh. Tapi tidak jarang dalam kehidupan kita pun kita berperilaku sama. Mereka disorot oleh masyarakat, oleh mass media karena berita besar. Bagaimana dengan kehidupan kita hari lepas hari? Tidak jarang kita melakukan juga ketidakmampuan, tidak bertahan dalam iman, tidak suci, bahkan kita bercacat. Padahal Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang, seharusnya kemenangan itu menjadi kekuatan hidup kita. Sayang kita tidak memegang kemenangan Kristus itu sebagai kekuatan, tapi kita lebih memilih menghormati sesama yang memerintah kita, dan kita lebih takut pada perintah manusia. Nah, firman Tuhan dalam surat Filipi ini mengajarkan bagaimana Paulus itu memuji keberanian jemaat di Filipi, karena sekalipun mereka berhadapan dengan masyarakat yang menolak gereja Tuhan yang mula-mula yang awal ini, orang-orang Kristen di sana ditolak oleh masyarakat, tapi mereka tetap mempunyai kekuatan iman dan setia kepada Kristus. Nah, oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, inilah doaku, supaya kasihmu makin melimpah dan dalam pengetahuan yang benar. Jadi seharusnya orang Kristen yang baik dan benar itu kasihnya melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini sangat menarik ya. Jadi diajarkan dan diingatkan bagaimana jemaat di Filipi juga hendaknya mereka punya pengetahuan yang baik dan benar berdasarkan Kristus, supaya mereka boleh memilih kehidupan yang benar, yang kudus, dan punya keberanian untuk melangkah di sana berdasarkan kekuatan Kristus yang mereka alami, yang mereka rasakan karena kehadiran Kristus bersama dengan mereka. Nah, apakah kita masih merasakan Yesus Kristus yang hidup itu mendampingi, menolong, menopang, menuntun hidup kita di tengah tantangan yang besar ini? Apakah tantangan keuangan? Apakah tantangan kesetiaan dalam keluarga? Atau karena sakit penyakit? Atau karena merindukan jabatan yang lebih tinggi? Atau masalah lain lah. Ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap percaya, punya pengetahuan yang baik dan benar berdasarkan kemenangan Kristus? Ini penting. Karena tidak jarang seseorang, anak Tuhan juga bisa jatuh dalam dosa karena tidak punya atau kurang pengetahuan yang baik dan benar tadi. Menganggap segala sesuatu Allah gampang, wis ngerti. Orang tidak harus memusuhi sesama, orang harus mengampuni sesama, berbuat baik pada musuh dan sebagainya. Wis ngerti, coba praktekkan. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita kurang mempunyai pengetahuan yang baik dan benar. Jadi pengetahuan kita tentang Alkitab itu cuma sebatas bacaan Alkitab. Tapi kebaikan Kristus yang melimpah pada kita tidak kita jadikan dasar kekuatan untuk kita juga bisa memilih kebenaran berdasarkan kebangkitan Kristus. Nah, oleh karena itu Paulus mengatakan, aku akan tetap berdoa, kamu yang sudah baik akan terus baik dan akan menjadi lebih baik lagi. Bisa mengerti mana yang baik dan benar, lalu bisa memilih. Nah, bisa memilih, punya kekuatan untuk mengambil keputusan dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan sebagai orang yang tetap suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Mari kita juga meneladani sikap jemaat ini dengan semakin kita berpengetahuan yang baik dan benar tentang Yesus. Itu artinya kepada kita diminta untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui hubungan pribadi, baik itu firman, baik itu pujian. Dan kalau kita semakin berhikmat karena pengetahuan akan firman Tuhan semakin kuat, kita bisa menentukan langkah, milih. Dan ketika kita memilih, kita punya keberanian untuk mengambil keputusan. Dan dari keputusan itu akan lahir buah-buah kebenaran yang memuliakan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
ada 2 orang karyawan yang sama-sama bekerja di satu perusahaan. Yang satu adalah orang Kristen dan yang lain bukan. Ya. Lalu dalam satu kali peristiwa, mereka itu dihadapkan dengan masalah yang menarik sekali. Yaitu adanya sebuah tas yang tertinggal di kantor. Ya, jadi mereka itu bagian membersihkan atau cleaning service. Lalu ketika jam pulang mereka datang untuk membersihkan kantor, mereka menemukan sebuah tas. Lalu diperkirakan, tas ini miliknya ibu direktur. Ya, jadi tas itu harusnya kan ada di ruang kantor direktur, tetapi ibu ini entah bagaimana, mungkin tadi ngobrol atau bagaimana, ada di ruang lain. Tapi mereka tahu itu tas yang dibawa ibu. Ya. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Yang satu bilang, ya sudah kita pura-pura nggak tahu aja, yuk kita buka. Yang satu bilang, jangan, kita akan menyelamatkan apapun isinya. Tapi yang satu bilang pengen tahu, ya. Kepo gitu ya, pengen tahu isinya apa. Akhirnya yang kepo itu buka tas. Dan ternyata di dalam tas itu yang ada cuma surat-surat. Yang dia tidak mengerti bahwa surat itu adalah transaksi-transaksi besar, tapi kan dia nggak ngerti ya. Dan diambil juga buat apa, nggak ada gunanya buat dia. Lalu dia bingung, ya kok nggak ada handphone kek, nggak ada dompet. Nah, yang Kristen tadi mengatakan, sudah aku bilang, mari kita bersikap bijaksana, jujur. Jangan mengambil yang bukan milik kita. Akhirnya ditutup lagi, lalu mereka membawa tas itu kepada satpam. Menyerahkannya kepada satpam. Nah, besok harinya ibu direktur memanggil 2 karyawan cleaning itu dan mengatakan, terima kasih ya, kamu sudah menyelamatkan tas saya. Memang tidak ada apa-apa sih di sana selain dari transaksi. Bagi kamu itu mungkin nggak terlalu penting, tapi bagi saya penting. Tapi ini juga bagi kamu sangat penting. Karena kalau surat transaksi ini hilang, ya batal pekerjaan-pekerjaan dan saya nggak dapat uang. Tapi karena kamu menyelamatkan, ya kamu bisa terus kerja dengan kejujuran yang kami hargai, dan transaksi ini bisa menjadi bayaranmu nanti, gitu ya. Wah, kedua karyawan itu senang. Nah, lalu mereka keluar dari ruang kantor dan mereka mengatakan, untung kamu mengingatkan ya untuk tidak mengambil apapun dari tas itu. Nah, selesai. Anda tahu sebetulnya di dalam tas itu memang tidak ada handphone, tidak ada dompet selain dari kertas-kertas. Tapi ternyata ibu direktur itu melepas giwangnya yang sangat mahal dan juga cincin berliannya yang sangat mahal ada di tas itu. Nah, jadi ketutup oleh surat-surat. Nah, untung diperingatkan oleh teman yang Kristen, jangan dibuka. Ya, kamu sudah buka, lihat surat sudah tutup lagi. Jangan diacak-acak, jangan diaduk-aduk. Tidak ada apa-apa. Jangan kamu jadi pencuri, gitu ya. Nah, ketika memang temannya yang buka ngelihat, wah nggak ada yang bisa dicuri, ya ditutup lagi. Padahal kalau dibongkar, waduh harganya itu ratusan juta. Tetapi karena ada iman yang bertumbuh, pengetahuan yang benar, keberanian untuk memilih dan mengambil keputusan untuk berkata jangan. Dia berani untuk menegur dan menasehati temannya. Karena dia punya pengetahuan yang kudus. Punya pengetahuan yang benar di dalam Kristus. Tidak baik membongkar, mencuri yang bukan miliknya. Akhirnya ya dua-dua terselamatkan. Lalu temannya itu bertanya begini, kamu kok bisa ya tidak tergoda? Dan teman yang Kristen itu mengatakan, karena saya punya roh kehidupan, yaitu roh Tuhan. Saya takut. Andai kata di situ ada handphone atau dompet, saya juga tidak berani ngambil. Karena itu bukan hak saya. Mungkin kamu berani ngambil. Temannya cuma mikir-mikir, ya mungkin aku bisa ngambil. Tapi kamu kok enggak, kenapa? Karena aku bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak. Yang benar itu bertahan dalam kekudusan. Nanti toh kita akan dapat upahnya. Ya. Lalu temannya bilang, wah kita sudah dipanggil ibu direktur dan enggak kasih apa-apa. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi iman kita itu dihargai oleh Tuhan kita. Nah, teman yang tidak Kristen ini mulai berpikir, iya ya, Tuhan itu yang menghargai.
Tuhan itu yang memberikan berkat. Nah, berjalan waktu, beberapa bulan kemudian, setelah melalui perjalanan, ya, kedua cleaning ini kerja dengan baik, Ibu Direktur memanggil mengatakan begini, kamu mau nggak sekarang menjadi karyawanku, bukan tempat cleaning? Ya memang aku sudah bicara dengan bosmu, aku butuh tenaga dan aku mau kamu berdua untuk aku jadikan karyawan tetap di sini. Aku menghargai kejujuranmu, aku menghargai kepribadianmu yang berani mengambil sikap. Wah, keduanya akhirnya ya mau ya terima jadi pegawai tetap dengan fasilitas yang lebih baik. Nah, disinilah orang Kristen ini berani untuk mengambil sikap, memilih. Dan pilihan itu tepat dan benar. Sehingga dia juga bisa membawa temannya untuk terpilih menjadi orang yang baik dan benar. Temannya itu akhirnya berterima kasih dan sungguh berterima kasih. Coba kalau aku ngambil, wah aku sudah di penjara. Tetapi karena aku mendengarkan apa yang kamu katakan sebagai satu keputusan yang tepat, pilihan yang benar, berdasarkan pengetahuan yang kudus, maka sekarang adalah buahnya. Nah, buahnya itu sekarang kita bisa mendapatkan ya pekerjaan yang lebih tetap, jabatan yang lebih naik. Ya, itu buah. Dan direktur itu mengatakan karena kamu baik, maka hasilkanlah buah yang baik di antara kawan-kawanmu. Di tempat baru nanti aku tempatkan kamu. Buatlah mereka juga mengenal kebaikan dan buatlah mereka mengambil keputusan untuk memilih tetap kudus dan benar. Perusahaan ini kalau dirugikan oleh 1-2 orang bisa, tapi mereka akan mengalami kerugian dan perusahaan tidak akan memakai mereka lagi. Tetapi ketika ada keberanian untuk bersikap jujur, memilih kebenaran, maka mereka akan tetap di sini, perusahaan boleh berjalan, mereka juga bisa mendapatkan berkat kehidupan. Itulah yang baik dan benar. Jadi, mari kita tetap bertahan di dalam kesucian dan tidak bercacat. Sebab Tuhan segera datang, Tuhan sudah memenangkan kita, dan Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dikala kami kepepet, seringkali kami memang tidak lagi punya pikiran yang baik dan benar. Kami tidak berani mengambil keputusan yang kudus, karena kami dirongrong dan dikuasai oleh kejahatan. Ampuni kami. Biarlah sekarang kami belajar bahwa kemenangan Kristus menjadi bagian dari hidup kami. Oleh karena itu kami punya pengetahuan yang benar untuk bisa mengambil pilihan yang tepat, dan kami juga bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Kiranya Engkau berkarya dalam kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.